Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jika seseorang yang mengenal Yun Che ada di sini, di tempat ini pada saat ini, mereka tidak akan mampu membuat diri. Mereka percaya bahwa pria berjubah hitam yang telah membasahi pegunungan awan dingin dengan ketakutan dan darah adalah orang yang sama, pernah dipuji dan disanjung sebagai anak dewa nomor satu di seluruh wilayah ilahi timur. Ming Xiao adalah seorang pengecut atau individu yang benar-benar pintar. Yun Che telah membunuh putra yang paling ia hargai, telah membunuh leluhur wali sektenya, Ming Peng. Namun ia adalah orang pertama yang bertekuk lutut, orang pertama yang membuat sumpah kesetiaan yang beracun. Begitu dia membuka mulut, yang lain tidak lagi berani berdiam diri dan mereka semua bergegas mengikutinya. Nasib Master Pedang Kematian Matahari dan nenek moyang Ming Peng jelas terlihat oleh semua orang. Jika Yun Che ingin meremukkan mereka sampai mati, tidak ada bedanya dengan dia menginjak beberapa semut. Benar-benar tidak masuk akal jika mereka berpikir bahwa mustahil bagi mereka untuk kalah dari orang gila dari negeri asing ini jika mereka bergabung. Mereka bahkan lebih sadar bahwa satu-satunya alasan mengapa mereka masih hidup adalah karena mereka masih berguna bagi Yun Che. Sebelum dia meninggalkan alam timur, satu-satunya cara mereka bisa selamat dari cobaan ini adalah dengan merendahkan diri di hadapannya dan menjadi orang yang berguna baginya. Berapa banyak kristal iblis yang kamu berikan kepada Sekte Realm King setiap dekadenya? Yun Che dengan dingin bertanya kepada mereka sambil melihat ke depan. Ketika dia berbicara, bahkan deru angin pun benar-benar berhenti. Dua kata Raja Alam menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara halus. Ming Xiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara kaget, membalas yang tertinggi. Setiap dekade, kami menyumbangkan kristal iblis senilai 200 kg. Kristal iblis di wilayah ilahi utara setara dengan kristal dalam di wilayah ilahi lainnya. Perbedaannya adalah mereka mengandung energi kegelapan yang pekat. Penggunaannya persis sama dengan kristal dalam, dapat digunakan untuk membangun formasi, membuat item, untuk budidaya, dan juga sebagai bentuk mata uang. 200 kg kristal iblis kelas atas adalah angka yang sangat luar biasa di tempat ini. Saya akan memberi Anda 72 jam. Setiap sekte akan mengirimkan 1.500 kg kristal iblis ke kota kerajaan Eastern Frost. Jika kamu tiba lebih lambat dari 72 jam yang ditentukan, atau jika kamu mengirimkan kurang dari jumlah yang ditentukan, mata Yun Che sedikit menyipit. Saya pribadi akan datang ke depan pintu rumah Anda untuk mengambilnya. Kata-kata Yun Che membuat semua orang tercengang. 9 sekte besar hanya perlu mempersembahkan 200 kg kristal iblis kepada Raja Alam Besar setiap 10 tahun sekali. Tapi Yun Che langsung menginginkan 1.500 kg. Ini, Grand Elder Soul Cry mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara sedih, yang tertinggi, 1.500 kg kristal iblis benar-benar sesuatu yang tidak mampu kita beli saat ini. Apakah mungkin untuk memperpanjang? Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba terbawa oleh hembusan angin hitam pekat. Dia hanya bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat jari-jari Yun Che dengan kuat menempel ke tenggorokannya. Matanya melebar dan mata hitam suram itu, yang berada tepat di dalam dirinya, tampak seperti dua jurang setan yang begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya, dua jurang yang bisa melahap seluruh keberadaannya dalam sekejap. Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan, Yun Che dengan santai berkata dengan suara yang dalam ketika kabut hitam samar mulai naik dari jari-jari yang menempel di tenggorokan Soul Cry Grand Elder.
Grand Elder Soul Cry tidak bisa berjuang di dalam kabut hitam itu, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Matanya dipenuhi permohonan tetapi permohonan itu segera berubah menjadi keputusasaan sebelum matanya menjadi redup. Akhirnya keremangan itu hilang bersama tubuhnya. Pada saat Yunce melonggarkan cengkeramannya, satu-satunya yang keluar dari sela-sela jarinya hanyalah beberapa gumpalan debu hitam pekat. 1500, One Star Hall pasti akan mengirimkannya dalam 72 jam, tidak, jadikan itu 48 jam. Kata Master One Star Hall dengan suara ketakutan. Tidak kusangka bahwa Tetua Agung Tangisan Jiwa akan menyalahgunakan belas kasihan yang maha tinggi dalam menyelamatkan nyawanya. Ia pantas menerima hukuman berat dan bahkan kematiannya tidak cukup untuk menghapus dosanya. Anda akan segera mengirimkan transmisi suara ke Master Biara Soul Cry untuk memintanya mempersembahkan kristal iblis dalam jumlah tertentu sebagai upeti. Jika mereka masih tetap keras kepala tentang hal itu, saya akan menyerahkannya kepada yang tertinggi untuk menanganinya. Ming Xiao mengucapkan setiap kata sambil bermandikan keringat. Semua Raja Surgawi yang berkumpul dengan putus asa menganggukkan kepala dan setuju, tidak satu pun dari mereka yang berani menentangnya. Beritahu alam pedang kematian matahari dan beritahu Master Pedang baru mereka untuk mengirimkan 2.500 kg kristal iblis, dan 50 pedang tersembunyi dalam waktu 72 jam untuk menyatakan kesetiaan mereka. Jika tidak, mereka juga dapat memilih penghancuran sekte mereka. Ya, Master Biara Bulan Hancur, yang sektenya paling dekat dengan alam pedang kematian matahari, segera menyetujuinya. Yang kuat menindas yang lemah. Mereka adalah tipe orang yang paling dibenci Yunce. Jika dia melihat hal seperti itu terjadi di hadapannya, dia akan sering ikut campur dalam urusan mereka untuk menyelamatkan orang yang diintimidasi. Namun saat ini, tindakannya bahkan lebih kelam dan tercela, bahkan lebih tanpa ampun, dibandingkan tindakan siapapun yang pernah ia temui sebelumnya. Kalau begitu pergilah, bentak Yunce dengan suara dingin. Kamu, tetap di sini. Yang cukup mengherankan, auranya diarahkan pada Ming Xiao. Para Raja Surgawi yang berkumpul tampak seolah-olah mereka telah mendengar kata-kata yang menyelamatkan nyawa ketika darah mereka, yang telah dingin dan mengental untuk waktu yang lama, melonjak karena kegembiraan. Mereka buru-buru menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih kepada Yunce, dan setelah itu mereka menyeret tubuh mereka yang terluka parah menjauh dari tempat ini satu demi satu saat mereka pergi dengan tergesa-gesa, bahkan ketika mereka telah keluar dari pegunungan awan dingin, kaki mereka masih terus gemetar. Hanya surga yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bau darah kental yang tertinggal di udara menghilang. Ming Xiao bersujud di tanah, dahinya benar-benar menyentuh tanah, seluruh otot di tubuhnya menegang. Yang lain telah pergi dan hanya dia yang diminta untuk tetap tinggal. Selama Yunce tidak membuka mulutnya, dia juga tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Ada 3 kerajaan raja dan 200 kerajaan bintang atas di wilayah ilahi utara, kata Yunce. Suaranya sangat lembut dan hanya menempuh jarak tertentu. Hanya Ming Xiao yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Saya ingin laporan lengkap tentang masing-masingnya, harus lengkap, paham? Saya mengerti. Alam raja dan alam bintang atas adalah tempat yang hanya bisa dia lihat dari bawah. Mereka berada pada tingkat yang bahkan dia tidak punya kualifikasi untuk menyentuhnya, tetapi Ming Xiao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, aku punya tugas yang lebih penting untukmu, lanjut Yunce. Dari alam bintang menengah hingga alam bintang atas,
wanita lajang yang berusia di bawah 1000 tahun dan memiliki kultivasi lebih tinggi dari alam Raja Ilahi. Saya ingin semua nama, latar belakang, dan lokasi mereka, dan setiap informasi lain yang dapat Anda peroleh dari mereka. Kamu punya waktu 15 hari. Apakah kamu mengerti? Ya, aku pasti tidak akan mengecewakan yang tertinggi, Ming Xiao bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tingkat kultivasinya di atas Raja Ilahi, jadi seseorang yang tingkat kultivasinya setidaknya berada di alam penguasa ilahi. Selain itu, mereka harus berusia kurang dari 1000 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Tidak banyak orang seperti itu di seluruh wilayah ilahi utara. Setiap wanita yang sesuai dengan persyaratan Yunce terkenal di seluruh wilayah dewa, mereka semua adalah dewi surgawi yang bahkan Ming Xiao, kepala klan, tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Dia tidak tahu mengapa Yunce memberinya perintah seperti itu, tapi dia juga tidak berani bertanya. Namun, Yunce mempercayakannya hanya dengan tugas penting juga merupakan bentuk pengakuan. Ming Xiao pergi, tubuhnya berlumuran darah dan basah oleh keringat. Dia tidak berani melupakan satu kata pun dari tugas yang dipercayakan Yunce padanya. 9 sekte besar datang dengan penuh kebanggaan, namun mereka akhirnya harus mengorbankan seluruh martabat mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan nyawa mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak tahu kapan mereka bisa melarikan diri dari iblis yang tiba-tiba turun ini, dan sebelum itu terjadi, mereka hanya bisa pasrah pada takdir dan menyerah. Selain teror di hati mereka juga merasakan kesedihan yang tak terhingga. Namun, itu hanyalah situasi saat ini. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan hal itu di masa depan. Faktanya, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, orang-orang yang pertama kali bersujud di kaki Yunce akan menyadari bahwa tindakan penghambaan yang kejam ini akan menjadi kehormatan terbesar bagi mereka, hidup dan mereka berharap itu bisa bertahan selamanya. Pertempuran di Gunung Awan Dingin bagaikan guntur gelap yang terus bergemuruh di wilayah timur. Beberapa hari berlalu dan hujan badai lebat melewati pegunungan awan dingin, namun bau busuk dan pemandangan darah masih tetap ada. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati pegunungan awan dingin dan setiap kali mereka melihatnya dari jauh, mereka akan merasakan getaran di punggung mereka. Negara Eastern Frost juga telah berubah total. Awalnya hanya sebuah negara biasa di wilayah timur tetapi selama beberapa hari terakhir, semua negara dan kekuatan besar di wilayah timur bergegas untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Mereka yang memiliki rasa permusuhan terhadap mereka telah melakukan perjalanan siang dan malam untuk sampai ke negara Eastern Frost, sambil dihantui oleh teror yang mengerikan. Bahkan negara-negara besar yang dulunya tidak mampu disinggung oleh negara Eastern Frost, telah bergegas mendekat, dan saat mereka melihat Raja Eastern Frost, mereka memberikan penghormatan kepadanya. Selama beberapa hari terakhir, Raja Eastern Frost merasa seperti sedang menjalani mimpi. Semua ini semata-mata karena Yunce memilih untuk tinggal di negara Frost Timur. Orang-orang terus berusaha mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Yunce dan hubungannya dengan negara Frost Timur darinya dengan cara yang paling tidak langsung dan hati-hati. Tapi Raja Eastern Frost hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak tahu satu hal pun tentang latar belakang Yunce dan dia semakin tidak mengerti mengapa dia memilih untuk tinggal di negara Eastern Frost. Di bawah ancaman besar Yunce, bahkan sebelum 72 jam berlalu, 8 sekte besar tidak ragu-ragu mengosongkan pundi-pundi mereka saat para master sekte secara pribadi datang untuk mempersembahkan upeti 1.500 kg kristal iblis kepada Yunce. Sedangkan untuk alam pedang kematian matahari,
mereka telah memilih master pedang baru dengan tergesa-gesa yang luar biasa dan setelah itu, master pedang baru bergegas pada saat pertama untuk mempersembahkan 2.500 kg kristal iblis kepada Yun Ce. Namun, master pedang baru itu bahkan tidak sempat melihat Yun Ce karena dia diusir setelah itu. 9 sekte besar yang pernah menguasai wilayah timur telah diinjak-injak dengan cara yang paling kejam dan kejam oleh seseorang yang datang entah dari mana dan masa depan wilayah timur kini diselimuti lapisan kabut gelap dan tebal. Pada saat yang sama, semua orang juga berpikir bahwa masalah ini telah menjadi begitu besar sehingga mustahil faksi raja kerajaan besar tidak mendengarnya. Di dunia reruntuhan timur, dia adalah penguasa sejati. Jika Yun Ce ingin menguasai wilayah timur, tidak cukup hanya menginjak leher 9 sekte saja. Lebih penting lagi baginya untuk diakui oleh Realm King Agung. Tidak ada yang meragukan bahwa Realm King yang agung akan mengirim seseorang ke wilayah timur dalam waktu dekat. Namun sebelum hal itu terjadi, nama Yun Ce tidak hanya menjadi sebuah kata buruk yang akan menimbulkan ketakutan paling besar di hati orang-orang yang tinggal di wilayah timur, itu juga merupakan nama yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia reruntuhan timur. Lagi pula, di alam bintang tengah ini, seseorang yang bisa membunuh 2 raja ilahi tingkat 10 dalam situasi 2 lawan 1 benar-benar merupakan eksistensi yang dapat mengguncang seluruh alam. Waktu perlahan berlalu dan setelah lebih dari 2 minggu, wilayah timur akhirnya kembali tenang. Yun Ce tidak muncul satu pun selama ini. Dia menghabiskan setiap hari tenggelam dalam dunia bencana kegelapan abadi. Dia mengembangkan seni iblis Kaisar Iblis sambil diam-diam menggabungkan darah Jie Yuan dengan tubuhnya. Selama proses penggabungan darah Jie Yuan, bukan hanya kekuatannya yang semakin dekat dengan iblis sejati, bahkan tubuh dan jiwanya pun mengalami transformasi yang sama. Meski hanya terjadi beberapa minggu saja, dunia kegelapan yang keruh itu sepertinya sudah banyak hilang. Kemajuan semacam ini bahkan akan mengejutkan Jie Yuan jika dia ada, tapi Yun Ce masih merasa itu belum cukup. Mungkin, bagi orang lain, mampu sepenuhnya mengembangkan bencana kegelapan abadi dalam 10.000 tahun adalah keajaiban ilahi yang bahkan tidak berani mereka impikan. Tapi bagi Yun Ce, 1000, tidak, bahkan 100 tahun terlalu lama baginya, apalagi 10.000. Tindakan menyebarkan darah segar ke seluruh gunung awan dingin adalah dia melampiaskan kemarahan di dalam hatinya dengan keras, tetapi bahkan setelah dia melampiaskan kemarahannya, kebencian dan kemarahan di dalam hatinya tidak berkurang sedikit pun. Karena dia hanya membasahi gunung awan dingin kecil dengan darah, bukannya wilayah ilahi timur. Dongfang Hanwei diam-diam mengawasi ruang budidaya Yun Ce siang dan malam, dia tidak berani pergi. Dia akan segera mematuhi instruksi Yun Ce, dan jika Yun Ce tidak mengatakan apapun, dia tidak akan berani mengganggunya. Saat dia diam-diam berdiri di sana, samar-samar dia bisa merasakan kehadiran Yun Ce. Mata indah Dongfang Hanwei dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan. Semua orang yakin bahwa Yun Ce memiliki hubungan yang mendalam dengan negara Frost Timur, tapi dia sangat menyadari bahwa hal seperti itu tidak ada sama sekali. Satu-satunya alasan dia tetap tinggal di tempat ini adalah karena itu adalah tempat yang dia pilih dengan santai. Dan dia tidak bisa memutuskan apakah itu merupakan keberuntungan atau kesialan bagi negara Eastern Frost. BOOOM. Di kejauhan, ledakan tak beraturan tiba-tiba terdengar dari arah gerbang kota kerajaan. Dongfang Hanwei yang sedang bermimpi menyentakkan kepalanya ke atas. Setelah ledakan, suara kekacauan yang semakin ganas mulai terdengar dari arah itu. Apa yang terjadi?
Dongfang Hanwei dengan cepat mengambil giok transmisi suaranya, tetapi satu-satunya suara yang dia dengar hanyalah ratapan menyedihkan yang dibuat orang-orang sebelum mereka meninggal. Ekspresi wajah Dongfang Hanwei berubah drastis karena keterkejutannya. Saat ini, tidak ada seorang pun di wilayah timur yang tidak menyadari bahwa Yun Ce berada di kota kerajaan Eastern Frost, namun seseorang benar-benar berani memaksa masuk dan membunuh tanpa pandang bulu. Mungkinkah? Apakah seseorang di bawah Realm King tiba? Boom! Ledakan lain terjadi dan menyebabkan seluruh kota kerajaan bergetar. Ekspresi Dongfang Hanwei berubah lagi. Meskipun budidayanya dangkal, dia masih bisa merasakan tekanan spiritual mengerikan yang terpancar dari arah gerbang kota. Tekanan spiritual ini memiliki efek menindas pada hati dan jiwa seseorang dan sebenarnya tidak kalah dengan tekanan spiritual yang dikeluarkan oleh Yun Ce ketika energi merah yang dalam telah meletus dari tubuhnya di pegunungan awan dingin. Dongfang Hanwei, yang awalnya berjalan ke depan, segera berhenti saat dia berbalik dan buru-buru bergegas menuju ruang budidaya tempat Yun Ce berada. Dia tidak peduli tentang hal lain saat dia membuka penghalang dan membuka pintu. Dia berteriak dengan suara cemas, "Senior Yun, seseorang dari faksi Realm King, kemungkinan besar seseorang dari faksi Great Realm King telah tiba." Sosok hitam kabur di depannya dan Yun Ce sudah keluar dari ruangan. Bantal lembut di dada Dongfang Hanwei menempel di dada Yun Ce saat dia bertabrakan dengannya. Dia tersentak ke belakang saat lengannya secara refleks menutupi dadanya dengan lengannya. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gerbang kota. Saat dia merasakan aura yang tampak familiar sekaligus asing baginya pada saat yang sama, matanya perlahan mulai menyipit. Di wilayah ilahi utara yang luas, Yun Ce tidak mengenal satu orang pun. Hari ini, dia akhirnya mengambil langkah pertama, dan aura yang familiar baginya seharusnya tidak ada di dunia ini. Terlebih lagi, pemilik aura ini seharusnya tidak muncul di tempat ini. Tetapi, setelah dia muncul, aura itu sepertinya menyadarinya juga. Saat tanah dan ruang di sekitar mereka bergetar hebat, hampir separuh kota kerajaan terbelah menjadi dua dalam sekejap. Setiap penghalang yang ada di antara kedua orang itu, tidak peduli apakah itu hidup atau mati, telah dilenyapkan. Sesosok hitam turun dari langit, mendarat tepat di tengah-tengah kota kerajaan. Mendarat tepat di depan Yun Ce. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan jubah hitam yang menyembunyikan sekte asalnya dan dia dipenuhi luka dan debu, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan. Rambutnya bersinar dengan kilau keemasan yang mewah tapi jauh lebih redup dari apa yang ada dalam ingatan Yun Ce. Dia mengenakan topeng setengah hitam di wajahnya, menutupi wajahnya adalah sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaannya. Karena wajahnya terlalu indah dan sempurna, begitu indah hingga bisa menjungkir balikkan langit dan membawa kehancuran bagi dunia, ini adalah berkah terbesar yang diberikan surga kepadanya, dan itu juga merupakan kutukan terbesarnya. Meski bagian atas wajahnya tertutup, rahang dan bibirnya, yang tampak diukir dari mutiara dan batu giok, masih begitu indah hingga nyaris halus. Ini adalah seseorang yang Yun Ce kenal, seseorang yang dia pikir tidak akan pernah muncul di tempat ini. Qianye Yinger. Yun Ce menatapnya sementara dia balas menatap Yun Ce. Ada keributan besar di sekitar mereka saat penjaga istana dan praktisi yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni area tersebut. Raja Embun Beku Timur membawa serta pasukan pengawal Embun Beku Timur saat dia bergegas mendekat dan seolah-olah seluruh kota kerajaan sedang berhadapan dengan musuh besar. Namun kedua orang itu tetap tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka terkena mantra. Yun Ce dan Qianye.
Salah satu dari mereka sebelumnya telah menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada yang lain, meninggalkannya dalam keadaan di mana ia tidak bisa hidup atau mati. Salah satu dari mereka sebelumnya telah menanamkan jejak budak yang kejam pada yang lain, menyebabkan dia kehilangan seluruh martabatnya dan itu menjadi tanda rasa malu yang akan menghantuinya selamanya. Mereka sangat membenci satu sama lain dan mereka hampir tidak bisa menahan keinginan mereka untuk secara pribadi menghancurkan tulang satu sama lain dan menjadikannya abu. Dia pernah dikenal sebagai anak Mesias yang dipuja dan dipuji, dan dia pernah menjadi Dewi Raja Brahma yang berdiri di puncak dunia. Namun, justru kedua orang inilah yang menderita pengkhianatan paling kejam sebelum dipaksa ke tanah gelap yaitu wilayah ilahi utara. Meskipun wilayah ilahi utara jauh lebih kecil dibandingkan wilayah ilahi lainnya, wilayah tersebut masih merupakan wilayah ilahi yang berisi ribuan alam bintang. Itu masih merupakan ruang yang luas dan tak terbatas. Namun di wilayah ilahi utara yang luas ini, mereka masih bertemu. Tampaknya itu adalah takdir, tetapi pada saat yang sama, sepertinya surga juga mempermainkan mereka. Tangan Yunce mengepal saat cahaya hitam bersinar dari setiap bagian tubuhnya sebelum dengan cepat diwarnai dengan lapisan cahaya berdarah yang semakin padat setiap detiknya. Energi dalam yang tiba-tiba meletus dari tubuhnya dengan keras menghantam Dongfang Hanwei, yang berada di sampingnya, dan penjaga kota, yang bergegas mendekat. Qianye Yinger memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang kaisar dewa. Jadi meskipun Yunce meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, tetap tidak mungkin dia bisa mengancamnya atau mempengaruhi tindakannya. Namun, saat arus energi meledak keluar, dia benar-benar mengamati tubuh Qianye Ying yang tampak bergoyang. Dia sedang menatap Yunce, dia diam-diam menatapnya selama ini. Akhirnya, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya tetapi tidak ada energi besar yang dilepaskan darinya. Sebaliknya, apa yang muncul di telapak tangannya, adalah kristal jiwa yang perlahan mengembun. Yunce terkejut. Kristal jiwa terbentuk di tangannya dengan sangat lambat dan saat itu sepenuhnya terbentuk, tubuh Qianye Yinger bergoyang lagi saat mata indahnya tertutup lemah dan dia perlahan-lahan tenggelam ke tanah, dia pingsan begitu saja, dan dia tidak membuat terdengar suara setelahnya. Di belakangnya adalah kota kerajaan yang telah dia hancurkan, dengan banyak mayat terkubur di bawah reruntuhan. Raja Frost Timur telah tiba. Setelah melihat penyusup menakutkan itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dia menghela nafas lega di dalam hatinya dan meraung, "Tangkap dia!" Setelah Raja Eastern Frost meneriakkan perintahnya, sekelompok pengawal Eastern Frost dengan cepat maju, namun, setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka semua membeku di tempatnya. Ekspresi keterkejutan dan ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya, dan mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa menahan aura yang diproyeksikan Yunce menggunakan seluruh kekuatannya? Dongfang Hanwei terus menatap wajah Yunce. Suaranya rendah saat dia bertanya kepadanya, "Senior Yun, mungkinkah orang ini seseorang yang kamu kenal?" Yunce tidak menjawab. Dia perlahan mulai berjalan menuju Qianye Yinger, tapi energi dalam yang dia proyeksikan dari tubuhnya tidak melemah sedikit pun. Hanya ketika dia hanya beberapa langkah darinya, alisnya berkedut keras. Aura Qianye Yinger yang tidak sadarkan diri sebenarnya sangat lemah bahkan orang seperti Yunce pun bisa merasakannya dengan jelas. Dalam situasi seperti apa seorang praktisi hebat tiba-tiba pingsan? Mungkin itu adalah situasi di mana tubuh atau jiwa mereka mengalami luka-luka yang sangat serius sehingga mereka hampir tidak dapat menahannya,
atau mungkin itu adalah situasi di mana pikiran mereka tiba-tiba menjadi rileks setelah mereka berada dalam situasi yang mematikan dan putus asa untuk waktu yang lama. Qianye Yinger pasti termasuk di antara orang-orang yang paling membencinya di alam semesta ini, tapi dia benar-benar muncul di wilayah ilahi utara. Dia tiba-tiba pingsan di depannya. Dia mengetukkan jarinya ke udara dan kristal jiwa yang dibentuk Qianye Yinger sebelum dia pingsan jatuh ke tangannya. Setelah itu, ingatannya membanjiri pikirannya. Energi mendalam di sekujur tubuhnya memudar saat Yun Ce mengangkat Qianye Yinger. Setelah itu, tubuhnya kabur dan dia sudah membawanya ke ruang kultivasi. Pintu dan penghalang ditutup pada saat yang bersamaan. Semua orang saling melirik setelah itu, tetapi tidak ada yang berani melanjutkan masalah ini lebih jauh. Qianye Yinger kedinginan untuk waktu yang sangat lama dan bahkan dunia bawah sadarnya pun kelabu dan suram. Bulu matanya berkibar dan setelah hening sejenak, mata indahnya terbuka dan dia bangkit berdiri. Matanya langsung tertuju pada mata Yun Ce yang sangat gelap dan suram. Tubuh Qianye Ying membeku dan energi dalam yang baru saja melonjak di dalam tubuhnya perlahan tenggelam kembali. Dia sebelumnya adalah budak di sisi Yun Ce, jadi dia akrab dengan auranya dan tatapan matanya yang biasa. Tetapi pada saat ini, aura dan tatapan pria di depannya telah berubah total. Dia jelas sangat akrab dengannya, namun pada saat yang sama, dia sekarang juga merasa sangat asing dan aneh. Dadanya perlahan mulai naik dan turun saat dia menghadap Yun Ce. Dia mulai perlahan berlutut di depannya. "Bantu aku, balas dendam." Suaranya sangat lembut, tapi kebencian yang terkandung di dalamnya cukup membuat udara di sekitarnya membeku. Bukan karena dia belum pernah berlutut di depan Yun Ce sebelumnya. Tapi itu hanya selama periode ketika jejak budak diberikan padanya. Namun saat ini, Dewi, seseorang yang memiliki status paling agung di dunia, orang yang paling angkuh dan angkuh di alam semesta, sebenarnya sedang berlutut di depan Yun Ce atas kemauannya sendiri. "Bantu kamu membalas dendam." Sudut mulut Yun Ce bergerak-gerak dan seolah-olah dia terjebak antara mengejeknya atau menganggap seluruh situasi benar-benar tidak masuk akal. "Kamu ingin aku membantumu membunuh Qianye Fantian? Kamu pasti bisa mencapainya." Seluruh tubuh Qianye gemetar. Di dunia ini, hanya kamu yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Setelah dia diusir dari alam dewa kerajaan Brahma oleh Gu Zu hari itu, dia mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kekuatan suci Brahma monarknya telah tersebar dan Qianye Fantian telah menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam, jadi dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk menyembunyikan dirinya. Mengingat kekuatan alam dewa kerajaan Brahma, suatu hari dia akan ditemukan, kemanapun dia melarikan diri. Hanya wilayah ilahi utara yang tersisa padanya. Qianye Yinger jelas bukan orang yang mudah menyerah pada takdir. Dia telah memasuki wilayah ilahi utara tanpa ragu-ragu, dan dia benar-benar telah memasukinya sebelum Yun Ce. Namun, dia bukan Yun Ce dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan energi kegelapan yang mendalam. Jadi di tempat gelap ini, kehidupan dan kekuatannya dilahap oleh aura kegelapan yang merasuki wilayah ilahi utara setiap detik. Tapi untuk mengusir pengejarnya, dia tidak punya pilihan selain berusaha mati-matian menggali lebih dalam, namun, erosi dalam hidupnya dan kekuatan besarnya semakin cepat dan semakin kejam semakin dalam dia pergi. Selain itu, pembuluh darahnya yang dalam telah terluka parah oleh Qianye Fantian, jadi dia berada dalam kondisi di mana energinya yang dalam akan terus menghilang. Waktunya di wilayah ilahi utara, setiap hari, setiap momen, adalah mimpi buruk.
Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah kebencian yang memenuhi hati dan jiwanya, dan juga satu-satunya harapan yang dia miliki untuk memenuhi balas dendamnya. Yun Che, karena pembuluh darahnya yang dalam telah hancur, tidak mungkin dia bisa membalas dendam menggunakan kekuatannya sendiri. Namun, di dunia ini, orang yang memiliki alasan paling besar untuk membunuh Qianye Fantian selain dia, dan yang memiliki kemungkinan terbesar untuk melakukannya di masa depan adalah Yun Che. Dia tahu betul apa artinya dipenuhi dengan kebencian yang meluap-luap. Mungkin, dia adalah orang yang lebih tahu dari siapapun di alam semesta ini, kebencian macam apa yang akan lahir di hati Yun Che setelah dia dikhianati oleh dunia, dan telah kehilangan segalanya, serta iblis yang ada di hatinya setelah itu. Jika dia bisa lolos dari kejaran 3 wilayah dewa, maka tempat yang kemungkinan besar dia tuju adalah wilayah ilahi utara. Dia telah mewarisi kekuatan suci dewa jahat, jadi batas yang bisa dia capai pasti akan melampaui semua orang di alam semesta, dan inilah alasan sebenarnya mengapa dia ditolak oleh dunia. Tapi karena dia memiliki energi kegelapan yang dalam, dia juga bisa tumbuh di wilayah ilahi utara. Dengan waktu yang cukup, dia pasti akan mendapatkan kemampuan untuk membunuh Qianye Fantian di masa depan. Orang yang telah menginjak-injak martabatnya, seseorang yang sangat ingin dia hancurkan sepenuhnya, akan menjadi harapan terakhir yang bisa dia pegang teguh. Betapa menyedihkan dan ironisnya hal ini. Dia awalnya berpikir bahwa mencoba menemukan Yun Che di wilayah ilahi utara yang luas akan seperti mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami dan sangat mungkin tubuhnya tidak akan mampu bertahan sampai dia menemukannya. Namun, kurang dari sehari yang lalu, dia benar-benar mendengar nama Yun Che di tanah gelap yang dikenal sebagai alam reruntuhan timur. Heh, Yun Che tertawa dingin. Sungguh tidak masuk akal. Anda termasuk di antara orang-orang yang paling ingin saya bunuh di dunia ini. Tapi kamu sebenarnya memohon padaku untuk membantumu. Beri saya alasan. Kristal jiwa Qianye Yinger dengan jelas mencatat semua yang terjadi padanya. Dia telah meninggalkan semua harga diri dan martabatnya untuk menyelamatkan Qianye Fantian. Namun dia telah ditinggalkan oleh Qianye Fantian justru karena alasan itu. Yang lebih kejam lagi adalah dia mengetahui bahwa ayahnya, orang yang selalu dia perlakukan dengan sangat baik, rasa hormat, sebenarnya adalah penyebab sebenarnya di balik kematian ibunya, namun dia menghabiskan seluruh hidupnya sebagai salah satu bidak caturnya. Pengkhianatan. Itu semua adalah pengkhianatan. Tak disangka Dewi Brahma Raja yang agung akan mengalami hari seperti ini. Betapa menyedihkan dan tidak masuk akalnya hal itu. Akulah yang menyelamatkanmu saat kita berada di depan tembok primal chaos, kata Qianye Yinger. Jika bukan karena aku menggunakan batu ilusi kekosongan untuk mengirimmu pergi, kamu pasti sudah mati di bawah pedang Xia Qingyue. Alasan ini tidak cukup bagiku. Yun Che menjawab dengan dingin. Qianye Yinger perlahan menutup matanya saat dia berkata dengan suara yang membosankan dan suram, "Tolong, berikan aku jejak budakmu sekali lagi. Aku bersedia menjadi budakmu, selamanya." Dia telah kehilangan jiwa Brahmanya, jadi jejak budak yang akan ditanamkan padanya akan menjadi jejak budak abadi, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Dan ini bahkan merupakan jejak budak, yang dia mohon untuk diberikan kepadanya. Saat Yun Che memandangnya, dia tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya sangat dingin dan nakal. Hahaha. Memikirkan bahwa Qianye Yinger yang pernah meremehkan segalanya akan berubah memohon seseorang untuk menjadikannya sebagai budak, betapa menyenangkan, betapa tidak masuk akalnya, hahaha, hahaha. Bibir dan sendi jari Qianye Yinger sangat putih,
tapi matanya menatap lurus ke arah Yun Ce dan dia tidak memalingkan muka sedikit pun. Namun, sayang sekali, Yun Ce menggelengkan kepalanya, setiap kata dipenuhi dengan ejekan. Kamu bukan lagi Dewi Brahma Monark yang bisa memerintah dunia dengan angkuh. Kamu hanyalah anjing kalah yang kakinya dipatahkan oleh ayahmu sendiri. Anda telah kehilangan semua seni mendalam Anda, kekuatan mendalam Anda setengah lumpuh. Faktanya, kultivasimu saat ini telah turun ke tahap awal alam penguasa ilahi, jadi aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa membunuhku. Apa gunanya kamu bagiku sebagai budak? Tubuhku. Kianya Yinger mengangkat lengannya dan perlahan melepaskan topeng hitam pekat dari wajahnya, memperlihatkan wajah surgawi yang pernah menyebabkan Yun Ce kehilangan jiwanya dalam sekejap. Saat itu juga, seluruh cahaya di area tersebut meredup. Semua orang di alam semesta mengetahui gelar Ratu Naga dan Dewi. Mata indah itu, yang bisa menyebabkan langit dan bumi, bintang-bintang, dan semua bunga di alam semesta kehilangan warnanya, menatap langsung ke mata Yun Ce. Setiap kata yang terucap dari bibir indahnya terasa sedih, melamun, dan indah bagaikan hujan halus bagai kabut. Sebagai seorang laki-laki, pernahkah kamu bermimpi, menjadikan Dewi yang membuat semua pria tergila-gila di dunia menjadi mainan yang hanya milikmu, mainan yang bisa kamu mainkan sesukamu?